Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Saiful Fikri Channel. Kembali kita akan bersama mempelajari materi matematika. Kali ini sudah sampai pada trigonometri untuk sudut rangkap. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan pada kali ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan alat tulisnya, duduk yang manis, dan jangan lupa jangan tidur. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai pembahasan kita tentang trigonometri sudut rangkap. Kita sudah membahas tentang penjumlahan dua buah sudut. Misalkan adalah sinus A ditambah B sama dengan sinus A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, sekarang seandainya sudut A ini kita ganti dengan sudut B, maka jadilah sin A ditambah sin A. Maka sama dengan sin A kali cos A ditambah cos A kali sin A. Nah, selanjutnya cos A sin A kita tulis dengan sin A cos A. Bolehkah Pak? Boleh. Benar. Ini adalah sifat komutatif. Jadi sinusnya boleh ditulis di depan maupun di belakang. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama sin A cos A, yang kedua sin A cos A. Berarti bisa kita jumlah sehingga hasilnya adalah 2 sin A cos A. Nah, sementara 1A ditambah 1A hasilnya adalah 2A. Jadi sinus 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Nah, inilah yang dinamakan dengan sudut rangkap. Sudut rangkap ini ya meliputi aturan yang ada di dalam trigonometri, yaitu mulai dari sinus, ada sinus, kosinus, tangen, dan kebalikannya. Nah, untuk identitas sudut rangkap, sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nah, untuk kosinus 2A ini mempunyai 3 buah nilai. Jadi yang pertama adalah cos kuadrat A min sin kuadrat A. Nah, dari aturan ini, maka bisa kita turunkan menjadi 2 cos A, cos kuadrat A min 1, dan 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi ini aslinya pengembangan dari aturan yang nomor 2. Mana Pak yang kita gunakan? Yaitu sesuaikan dengan soal yang ada. Kalau dimintai cos, ya gunakan yang cos. Kalau diperlukan sin saja, gunakan yang aturan 1 min 2 sin kuadrat. Kalau dibutuhkan dua-duanya, ya gunakan cos kuadrat min sin kuadrat. Nah, yang keempat untuk tangen 2A itu sama dengan 2 tangen A dibagi 1 dikurang tangen kuadrat A. Ini untuk sudut rangkap. Nah, ini gandengannya. Sudut rangkap itu dengan sudut pertengahan. Sudut pertengahan itu maksudnya sin setengah A sama dengan akar 1 min cos A, dan cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos A per 2. Sedangkan tangennya ya tinggal bagi saja sin per cos, hasilnya adalah akar 1 kurang cos A dibagi 1 ditambah cos A. Kita lanjutkan dengan aplikasinya. Contoh yang pertama, berapakah 2 kali sinus 22,5 derajat kali kosinus 22,5 derajat? Jadi kalau kita lihat sudutnya ini sama, maka berlaku
identitas untuk sudut rangkap. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Loh, kalau tidak sama sudutnya bagaimana, Pak? Nanti akan kita bahas di belakang, ada sendiri identitas untuk sudutnya yang berbeda. Nah, jadi itu yang sama ya kita bisa gunakan sudut rangkap. Jadi 2 sin sekian, cos sekian. Nah, sekian itu, nah jadi cukup kita kalikan 2,5 kita kalikan 2. Kenapa kali 2? Ini sebenarnya adalah rumus dari sin 2A. Nah, nilai A itu adalah 22,5. Sehingga hasilnya sama dengan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Jadi memang soalnya itu disengaja supaya kalau dikalikan 2 bisa kita hitung secara mudah. Yes, nomor 1 cepet aja kok. Kita ke nomor 2. Berapakah 4 dikali cos kuadrat 15 derajat dikurang 2? Yang pertama, kita lihat ini ada 2, ada 4, berarti kan kelipatan 2. Maka 2 ini bisa kita keluarkan. Karena kalau kita lihat ini sepertinya aturan dari sudut rangkap tentang kosinus. Cuman kosinus kan harus 1. Nah, ini 2. Oh, berarti 2-nya bisa keluar. Nah, kan begitu ya. Pandangan kita kan seperti itu. Jadi kalau 2 kita keluarkan, maka sisanya 4 dibagi 2 ya 2 cos kuadrat 15. Min 2 dibagi 2 ya negatif 1. Nah, ini adalah bentuk dari kosinus sudut rangkapnya. 2 cos kuadrat 15 dikurang 1. Maka sama dengan 2 dikali cos 2 kali 15. Jangan nanya, Pak, kuadratnya kemana? Waduh, nggak ada yang bertanya ya. Sekali lagi, 2 cos 15 derajat dikurang 1 itu adalah rumus kosinus 2 kali 15 derajat. Maka sama dengan 2 kali cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Dikalikan berapa? 2 kali setengah itu 1. 1 kali akar 3 ya akar 3. Udah, masalah selesai. Yo, gak ada yang sulit ya. Nah, jangan ketukar nulisnya ya. Jangan 1 min 2 cos kuadrat. Salah. Itu untuk punyanya sin. Contoh yang ketiga. Berapakah nilai dari kosinus 1 dibagi 12? 1 per 12 V. Kita mulai. Kita ambil sudut pertengahan. Cos setengah A itu sama dengan akar cos A tambah 1 per 2. Maka kalau cos A, maka sudutnya ya kita kalikan 2. Jadi ini asalnya setengah, ini menjadi 1, ini dikali 2. Maka otomatis yang di dalam kurung ini juga dikali 2. Maka jadilah cos 2A ditambah 1 per 2. Nah, maka untuk cos 1 per 12 V sama dengan akar dari kosinus 2. Ini ya, 2 dari mana Pak? Ini trackingnya di sini. 2 dikali 1 per 12 kalikan V plus 1 dibagi 2. Ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Cos 2 per 12 V ini kita hitung, maka sama dengan cos 6 1/6 bisa ya, ini dibagi 2. Nah, cos 1 per 6 itu adalah
cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Maka sama dengan setengah akar 3 ditambah 1/2. Nah ini ada per 2. Nah supaya ini setengahnya ini gugur, kita kalikan 2/2. Kita kalikan 2, setengahnya habis. Akar 3 ditambah 2. Jadi untuk pembilang dikali 2, penyebut dikali 2. Setengah akar 3 dikali 2, setengahnya habis, tinggal akar 3. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Nah setelah ini yang di bawah kan 4, jadi bilangannya kan 1/4. Kalau keluar dari akar, jadi akar 1/4 adalah setengah, maka jadilah setengah kali akar 3 plus 2. Jadi setengah ini dari mana? Ini adalah akar 1/4. Kenapa 1/4 Pak? Ya kan 4-nya di bawah, maka atasnya ya 1. Jadi nilai dari kosinus 1/12V sama dengan setengah akar 3 ditambah 2. Kita ke contoh nomor 4. Kita ambil soal yang berbeda lagi. Sekarang tentukan pembuktian. Buktikan bahwa 1 dikurang 2 sinus 2A dibagi kosinus 2A sama dengan 1 kurang tangen A dibagi 1 ditambah tangen A. Jadi kita buktikan bahwa yang ruas kiri itu akan sama dengan ruas kanan. Kok bisa tuh Pak? Yang kiri kan sin dan cos, masuk bisa jadi tangen. Ya mari kita bahas bareng-bareng. Yang penting kan harus sesuai SOP. Yang pertama, jadi kita jalankan yang ruas kiri. Nanti harus ketemu yang ruas kanan. 1 dikurang sin 2A. Jadi sin 2A ini adalah 2 sin A cos A. Dibagi cos 2A itu punya 3 nilai. Nah karena di atasnya ini ada sin dan cos, maka kita ambil yang juga ada sin dan cos, yaitu cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Kita sederhanakan lagi. Nah 1 ini kita rubah menjadi cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Ini identitas trigonometri. Ya, 1 itu sama dengan cos kuadrat A ditambah sin kuadrat A. Dikurang, nah ini tetap semuanya, kurang 2 sin A cos A dibagi, ini tetap juga. Nah sekarang kita atur posisinya. Sin kuadrat kita taruh di belakang. Apakah boleh toh Pak? Boleh Pak. Itu namanya sifat komutatif. Nah, kenapa tujuannya? Ini nanti kita ringkas menjadi bentuk kuadrat. Nah, jadi pembilangnya cos kuadrat A min 2 sin A cos A ditambah sin kuadrat. Ini kalau kita rubah menjadi bentuk cos A kekurang sin A dikali cos A kurang sin A. Ini kalau kita kalikan nanti hasilnya menjadi seperti ini. Jadi dari penjumlahan dan pengurangan kita wujudkan ini dalam bentuk perkalian. Atau itu kan sama dengan cos A dikurang sin A dikali cos A dikurang sin A. Itu kalau kita kalikan, itu hasilnya akan menjadi cos kuadrat A dikurang 2 sin A cos A plus sin kuadrat A. Nah sehingga cos A min sin A itu sama, jadi bisa kita bagi. Setelah ini, supaya bisa muncul tangen, maka kita kalikan seperkos. Jadi yang pembilang dikali 1 dibagi cos, penyebutnya juga dikalikan 1 per cos A. Sama.
Maka yang pertama, cos A jelas kalau dikali 1 per cos A menjadi cos A dibagi cos A. Sinus dikalikan 1 per cos A itu ya min sin A dibagi cos A. Untuk yang bawah, cos A dibagi cos A ditambah sin A dibagi cos A. Kita sederhanakan. Jelas cos dibagi cos ya 1. Cos dibagi cos ya 1. Sin dibagi cos ya tan. Sin dibagi cos ya tan. Nah, sudah selesai kan? Terbukti. Nah, yang kadang-kala luput dari perhatian kita itu perkalian ini. Nah. Artinya setelah sampai cos A min sin A dibagi cos A plus sin A, kita bingung menentukan langkah apa untuk mewujudkan muncul tangen. Nah, untuk muncul tangen jelas kita perlu bantuan perkalian. Saya rasa tidak ada masalah untuk contoh 4. Nah, kita sampai pada sesi soal pendalaman materi nomor 6. Kok langsung nomor 6, Pak? Ya, nomor 1 sampai 5 itu sudah ada di video sebelumnya. Kita lanjutkan dengan nomor 6 supaya nanti pekerjaannya rapi. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 8. Berapakah nilai kosinus 2x jika sinus x sama dengan 1 dibagi 2? Jadi itu bisa langsung saja diketahui sinus ditanyakan kosinus 2x. Ya, gunakan rumus kosinus 2x yang ada sinnya, yaitu 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Ya, kalau tidak mau pakai cara itu silakan gunakan cara yang kalian anggap paling sesuai dengan karakteristik kalian masing-masing. Ya, intinya di sini ada aktivitas yaitu mengerjakan soal. Yang nomor 2, hitunglah nilai dari 4 cos kuadrat 15 derajat dikurang 4 sin kuadrat 15 derajat. Ini adalah tentang sinus sudut terowongan. Dan yang ketiga, jika sin x sama dengan 3/5, x sudut lancip, berapakah nilai dari sinus 2x? Jadi ya, kalian harus mencari nilai kosinus x. Setelah ini ketemu baru dilanjutkan mencari nilai sin 2x. Akhirnya kita sampai pada penghujung pertemuan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas keikhlasan kalian telah meluangkan waktu sehingga bisa tercapai kegiatan pada kesempatan pada kali ini. Saya doakan keluarga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya. Selamat belajar. Insya Allah kita akan ketemu pada pembahasan materi matematika selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.